Perkenalkan, nama saya Feby Romahandini, nomor absen 15 dari kelas 12 MIPA 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat, salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan selama 1 tahun. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Diplomasi bilateral atau bilateral RIS dan Belanda diawali dengan pembentukan Komite Belanda untuk Irian Barat pada bulan Maret 1950 yang tidak menunjukkan hasil. Belanda justru memasukkan Irian sebagai wilayah kerajaannya. Kemudian diajukan ke PBB tapi gagal. Pada tahun 1955, masalah Irian Barat diajukan dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, tetapi mengalami kegagalan lagi. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Konfrontasi ada beberapa peristiwa, yaitu pertama, rapat umum yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 18 November 1957. Yang kedua, aksi mogok para buruh yang bekerja pada perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Yang ketiga, pengambilan atau nasionalisasi perusahaan Belanda Indonesia melalui PP nomor 23 tahun 1958. Yang keempat, Tri Komando Rakyat yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 1961. Yang kelima, pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat tanggal 2 Januari 1962. Tri Komando Rakyat atau Trikora. Bung Karno juga menegaskan bahwa bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat, serta digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari kuasa Belanda. Adapun isi Trikora yang seperti yang diserukan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut. Pertama, gagalkan negara boneka Papua. Yang kedua, kibarkan bendera Sang Saka merah putih di Papua. Yang ketiga, siapkan diri untuk mobilisasi umum pada tanggal 2 Januari 1962. Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Tujuan kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Setelah Trikora diumumkan, dibentuklah Komando Operasi pada tanggal 2 Januari 1962. Komando operasi tersebut diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang bermarkas di Makassar atau Ujung Pandang.
Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Komando Mandala. Komando Mandala mempunyai tugas yaitu pertama, menyelenggarakan operasi militer dengan tahap penyusupan atau infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Yang kedua, menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan untuk membebaskan Irian Barat. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran di Laut Aru merupakan salah satu pertempuran dalam usaha merebut Irian Barat. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 antara Angkatan Laut Republik Indonesia dengan kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran tersebut, kapal Republik Indonesia motor torpedo Boot Macan Tutul atau MTB Macan Tutul berusaha melakukan perlawanan, tetapi akhirnya tenggelam dan menyebabkan Komodur Yosudarso dan Kapten Wiratno gugur. Rencana Bunker. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan melalui Badan PBB UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Akan diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA Irian Barat secara pemilihan atau Act of Free Choice. Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani persetujuan New York. Setelah kedua belah pihak menerima rencana Bunker, Menlu Dr. Subandrio memimpin delegasi Indonesia, sedangkan Van Royum dan Schurman memimpin delegasi Belanda. Persetujuan New York tersebut berisikan: pertama, mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir dan diserahkan kepada Indonesia mulai Yunti. Yang kedua, mulai tanggal 31 Desember 1962, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera PBB. Yang ketiga, tanggal 1 Mei 1963, secara resmi PBB melalui UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan persetujuan New York, maka pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Untuk menentukan pendapat Irian Barat, rakyat Irian Barat apakah tetap ingin bersatu dengan Republik Indonesia atau berdiri sendiri, maka diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada Agustus 1969. Hasil PPRA tersebut diterima oleh Sidang Umum PBB. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.